Selamat sore, ini VT 557 ya. Nomornya ini agak ngacak, ya udah diurutin aja sendiri. Terakhir itu Trump mengatakan bahwa dia dengar Indonesia ini rencana mau keluar dari BOP. Dia mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia keluar dari BOP. Anda tahu sendiri modelnya Trump, ya kan? Dia kalau jemput Maduro, Venezuela, ya, itu 3 jam selesai. Nah, ngomong-ngomong, pertanyaannya adalah satu, pada video terakhir saya menjelaskan mengenai Radcliffe Boundary atau batas Radcliffe. Itu artinya pada waktu India itu merdeka, itu dia suruh seorang sarjana hukum Radcliffe untuk membuat batas antara India dan Pakistan. Nah, Radcliffe-nya Indonesia itu apa? Saya akan analisa Radcliffe ini supaya Prabowo itu tahu bagaimana cara menghadapi Trump. Kira-kira begini, Indonesia pemilihan presiden pertama dan kedua nggak pernah lewat election, nggak pernah lewat pemilu. Kenapa? Karena Radcliffe Boundary yang ditinggalkan buat Indonesia atau batas Islam dan Hindu pada India dan Pakistan yang terjadi di Indonesia itu adalah tahun 45 sampai 49 Indonesia dibiarkan perang dengan Belanda. Tahun 49 Indonesia itu nggak menang lawan Belanda, tapi didamaikan oleh Amerika. Sehingga pada waktu kemerdekaan Indonesia itu bukan pemenang perang, sehingga sistemnya itu bukan sepenuhnya seperti India, Pakistan, Bangladesh. Itu beda. Indonesia sistemnya mandataris. Mandataris itu apa? Mandataris itu adalah pada waktu Soekarno itu ditawarin untuk berdamai, dia mendapatkan mandat atau kuasa. Sistemnya kuasa itu ditunjuk. Soekarno ditunjuk mau menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa atas bunganya dana Hindia Belanda yang ditarik oleh Douglas MacArthur. Oleh karena itu, penunjukan Soekarno sebagai mandataris adalah sistem kerjasama kuasa, atau kata lain surat mandat atau surat kuasa. Ini nggak ada yang tahu seluruh Indonesia. Kedua, penentuan presiden di Indonesia itu tidak pernah lewat pemilihan umum. Penentuan presiden Indonesia itu lewat PLT presiden. Ini gambarnya. Ya, artinya apa? Artinya kalau Prabowo ingin selamat dalam menghadapi Trump, dia harus mengantisipasi kepemilikan mandat. Artinya di Indonesia itu ada 1 orang presiden dan 1 orang mandataris. Katakanlah gini deh, katakanlah ya. Di Indonesia itu ada 1 orang yang di Pertuan Agung sebagai figur, ya, sebagai kalau kata kita itu kepala koalisi, ya, atau kepala kerajaan lah, ya. Kepala negara itu sebagai figur, ya. Dia adalah setgap kepala koalisi, dan 1 orang yang disebut mandataris. Mandataris itu yang menerima mandat. Mandatnya apa? Mandat kuasa. Kuasa apa? Donald Trump itu mengutang kepada Indonesia 5.000 triliun kemarin, bulan Juni 2025 dan Desember 2025. Berapa jumlahnya? 5.000 triliun rupiah. Duitnya siapa? Duitnya Soeharto. Kenapa kita butuh mandataris MPR? Karena kalau nggak pakai mandataris, posisinya Donald Trump itu sama Prabowo itu seperti
Black Widow itu spider itu pada waktu kawin dia ngenyedot mangsanya. Jadi pacarnya itu, cowoknya itu kawin sama Black Widow, sambil kawin dimakan. Itu sifatnya mereka. Supaya seimbang, supaya kamu nggak ketemu Black Widow, ya, kita harus punya yang disebut mandataris, MBR. Nah, itu sistem yang berlaku sama kuat dengan Amerika. Sehingga waktu Soekarno itu bicara Amerika kita linggis, itu Soeharto juga pernah mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa waktu itu saya mau gebuk gitu kan, gitu kalau gayanya Soeharto itu. Waktu itu dia mengundang Steve Hanke untuk melawan George Soros. Nah, yang bisa mengatasi Amerika adalah mandataris. Kenapa? Mandataris itu adalah pemilik atau kuasa dari dananya Hindia Belanda yang kemarin diutang oleh Donald Trump 5.000 triliun. Dengan demikian, mandataris ini akan bicara satu level. Artinya win-win ya. Artinya kalau misalnya Trump itu ngambil duitnya Soeharto 5.000 triliun, kita dapat apa? Berapa Boeing-nya, berapa Pearl Hawk-nya, berapa gandumnya, berapa. Indofood itu 40 tahun dapat gandum gratis, nggak pernah bayar, kecuali 27 tahun terakhir. Kedelai kita itu dapat gratis, makanya kita bangsa tempe karena apa? Dapat kedelai gratis pada waktu Soeharto, SD Impres, BKKBN, Keluarga Berencana, IR86, itu semua gratis. Demikian kisi-kisinya. Jangan emosi, jangan marah-marah, jangan ngomong anti asing. Oke?